Halo semua, perkenalkan nama aku Sonia Pratiwi, NIM 1717051033. Aku salah satu mahasiswi dari Universitas Pendidikan Ganesha, Prodi Akuntansi S1. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan mind mapping yang sudah aku buat. Jangan lupa disimak videonya. Kali ini aku akan jelasin ada 3 subbab. Yang pertama itu ada pengertian laporan laba rugi, yang kedua itu ada komponen dari laba rugi, dan yang terakhir itu ada bentuk dari laporan laba rugi itu sendiri. Jadi langsung saja pada penjelasan yang pertama, yaitu ada pengertian dari laporan laba rugi. Pengertian laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan perusahaan yang dihasilkan pada periode tertentu akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan guna menghasilkan laporan laba atau rugi pada perusahaan itu sendiri. Kemudian beranjak ke manfaat dari laporan laba rugi itu sendiri. Yang pertama itu adalah untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, di mana di sini untuk mengindikasikan perusahaan bekerja dan membandingkan kinerjanya dengan perusahaan pesaing. Yang kedua itu ada memprediksi kinerja masa mendatang. Dan yang terakhir itu ada membantu menilai risiko atau ketidakpastian capaian arus kas pada masa yang akan datang. Pada bab ini, tidak semua bentuk rasio akan dibahas, tetapi yang akan dibahas hanya rasio profitabilitas saja. Dan di dalam rasio profitabilitas itu terdapat gross profit margin, di mana di sini untuk mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya, mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk berproduksi secara efisien. Kemudian, yang kedua itu ada net profit margin. Di sini untuk mengukur keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Yang ketiga itu ada return on investment, di mana di sini rasio yang mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat itu ada return on equity, di mana di sini adalah rasio yang memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal itu sendiri. Kemudian untuk keterbatasannya itu yang pertama ada pos-pos yang tidak dapat diukur akurat, tidak dapat dilaporkan dalam laporan laba rugi. Kemudian yang kedua itu ada angka-angka laba oleh metode akuntansi yang digunakan. Dan yang terakhir itu ada pengukuran laba melibatkan pertimbangan. Kita akan bahas mengenai sebab yang kedua, yaitu mengenai dari komponen laba dan rugi. Nah, di mana di sini ada yang pertama itu ada definisi laba. Laba ini dibagi lagi, yang pertama itu ada laba dan keuntungan, lebih mengacu kepada jumlah yang berasal dari revenue atau operating revenue dikurangi kos barang yang terjual, biaya-biaya yang lain, dan kerugian. Kemudian ada laba bersih, adalah kelebihan atas pendapatan biaya dari suatu periode akuntansi tertentu. Kemudian yang ketiga itu ada laba komprehensif, di mana di sini berada pada perubahan dalam ekuitas dikurangi dengan entitas selama periode transaksi. Kemudian di sini juga ada pendapatan dan keuntungan, di mana perbedaannya itu ada pendapatan, hanya pendapatan yang harusnya dilaporkan dalam income statement. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa sifat keuntungan tidak menggambarkan kejadian yang berulang-ulang dari kegiatan utama suatu entitas. Nah, kita udah ke subbab yang terakhir nih, yaitu bentuk laporan dari laba dan rugi. Secara umum, terdapat dua bentuk laporan laba rugi dalam penyusunan laporan keuangan suatu entitas bisnis. Yang pertama itu ada single step income statement, dan yang kedua itu ada multiple step income statement. Nah,
Pada single step income statement itu, di sini adalah pendapatan dan keuntungan itu termasuk di dalam unsur operasi yang berada pada posisi awal laporan laba dan rugi. Kemudian multiple step income ini adalah bentuk laporan laba atau rugi suatu di mana yang di dalamnya terdapat beberapa langkah dalam menentukan keuntungan bersih suatu perusahaan.